Minggu GKI Purworejo. Selamat berjumpa dengan Tante Susi. Di sini Tante Susi ditemani Bu Wulan dan juga Pak Yun. Nah, nggak terasa ya, kita sudah 3 minggu tidak bertemu di dalam gereja. Tapi kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa beribadah secara online. Ya, kita sebelum mulai ibadah kita nyanyi dulu. Bapa, aku datang padamu. Kita berdoanya hari ini dipimpin oleh Bu Wulan. Ya Bu Wulan, kita berdoa dulu. Kita mau berdoa, kita pujikan sebuah pujian paling kaya. Adik-adik ikuti ya, lagunya gampang banget. Yuk. Tanganku ada 5 jarinya, ku susun keduanya, lalu aku berdoa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bersama dengan rekan-rekan kami, guru-guru kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Pimpin kami Tuhan sepanjang sekolah minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Nah anak-anak, hari ini rasanya senang sekali. Karena apa? Ini minggu yang istimewa karena minggu ini adalah Minggu Paskah. Siapa yang tahu Minggu Paskah adalah hari apa? Bulan. Minggu Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus sudah disalibkan. Pertanyaannya, kok Tuhan Yesus mau ya disalibkan? Kenapa? Kenapa kok Tuhan Yesus mau disalibkan? Demi apa? Yuk kita nyanyikan, ada lagunya. Yesus disalibkan karena cintanya. Disalibkan karena cintanya kepadaku.
tema kita pada minggu ini adalah Yesus bangkit, aku percaya. Ya, Tuhan bangkit dan aku percaya. Kejadiannya sudah lama sekali. Kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Kejadian Tuhan Yesus disalibkan, kejadian Tuhan Yesus bangkit itu kita tidak melihatnya, kita tidak menyaksikannya, tapi kita percaya. Bulan percaya kan kalau Tuhan Yesus itu sudah mati, disalibkan dan Percaya. bangkit. Nah, itulah sebabnya kita menjadi anak-anak yang diselamatkan, karena kita percaya kepada Tuhan dan kita menjadi selamat. Kita nyanyi ini dulu, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Iya, kita sudah nyanyi ya. Tadi apa? Tuhan Yesus kenapa disalibkan? Karena cintanya pada kita. Terus tanda cintanya tadi apa? Tanda paku di kaki dan di tangan. Nah, itu adalah istimewa sekali. Karena apa? Kita sungguh beruntung sekali ya punya Tuhan Yesus yang mau mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Yuk kita nyanyi dulu. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan ya, sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan Paskah. Nah, sekarang sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Kesya. Senang sekali ya kita ketemu dengan Kak Kesya. Nah, sebelumnya kita menyanyi ini dulu yuk. Kita nyanyi firman Tuhan. Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku baru
waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Silahkan mendengarkan firman Tuhan, didengarkan baik-baik dari kelas kecil, kelas besar, sampai madya ya. Kita jadi satu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Kesia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat Paskah. Apa kabar? Baik? Wah, seneng Kak Kesia kalau semua keadaannya baik. Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, Kak Kesia berdoa supaya ketika kita di rumah aja, kita belajar, kita semua dalam keadaan sehat. Papa mama sehat, kita sehat, semua senang. Betul? Nah, adik-adik, hari ini hari Paskah kan ya? Hari spesial. Nah, karena hari ini hari spesial, Kak Kesia punya teman. Ada teman nih, teman baru sekolah minggu kita. Kita kenalan yuk. Ini loh, yang sebelahnya Kak Kesia. Yang ganteng, ya Kak? Kita kenalan ya. Kenalan. Aku Nalu. Kenalan. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Dodit. Teman-teman siapa namanya? Betul, Dodit. Betul, Dodit. Nama aku Dodit. Halo semuanya. Hari ini kita sekolah minggu bareng-bareng ya. Dodit, apa kabar hari ini? Kalau ditanya kabar, ya jelas lah Kak. Nih, aku jawabnya pakai lagu aja ya. Nih, kabar aku. Kak Kesia dengerin. Teman-teman di rumah juga semua dengerin. Musik. Mana musik? Lupa, musiknya nggak ada. Ya udah, Dodit nyanyi sendiri aja ya. Nih, dengerin. Mana nih kamera? Nah, nih Dodit mau nyanyi buat kita semua. Aku bosan sekolah online, nggak ada teman, jadinya pun bosan. Nggak ada pemasukan, nggak dapat uang jajan, nggak bisa jalan-jalan sama teman-teman. Aku bosan. Dodit bosan sekolah online. Iya, bosan di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Dodit bosan. Kalau adik-adik di rumah, bosan juga nggak di rumah aja? Apa jangan-jangan ada yang sama kayak Dodit, bosan juga? Tuh kan, banyak yang bosan sama kayak Dodit. Coba nih ya, Kak Kesia, Dodit ingetin, kalau hari Paskah biasanya di sekolah minggu kan kita ada lomba. Lomba? Iya, itu loh, mainan Dodit lupa main apa ya di sekolah minggu kalau Paskah. Dodit ingat. Apa?
Dodit ingat, kalau Paskah kita suka main petak umpet. Bukan petak umpet, Dodit. Masa kita Paskah main petak umpet? Bukan ya adik-adik. Kalau Paskah kita bukan main petak umpet. Terus kita main apa dong? Itu yang telurnya diumpetin itu loh. Kayaknya Dodit kelamaan di rumah jadi lupa namanya apa. Teman-teman, itu kalau Paskah kita biasanya main apa ya? Yang telur itu diumpetin apa ya? Oh, Kak Kesha tahu. Itu namanya cari telur. Betul ya adik-adik? Nah, itu dia. Kalau Paskah di gereja biasanya kan kita main cari telur. Nah, sekarang nggak ada ibadah di gereja, nggak ada cari telur deh. Bosen, maunya ke gereja aja. Tunggu dulu Dodit, daripada ke gereja nanti kita sakit, lebih baik di rumah aja. Nah, adik-adik, karena hari ini kita Paskahannya di rumah, Kak Kesha cerita aja gimana. Cerita? Iya, Kak Kesha cerita supaya kita semua bisa tetap Paskahan walaupun di rumah, nggak bosen. Setuju? Oke deh, Dodit suka cerita. Yuk teman-teman, kita dengerin ceritanya Kak Kesha. Dengerin ya. Kisah ini ada di Alkitab dan ditulis langsung oleh salah seorang sahabat Yesus yang bernama Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Namun, sesampainya di sana, Maria terkejut. Ia melihat bahwa batu penutup kubur Yesus telah diambil. Kuburnya kosong. Maka Maria berlari-lari kepada Petrus dan Yohanes, dua orang sahabat Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang. Kuburnya kosong. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Mendengar itu, Petrus dan Yohanes pun kaget. Mereka berlari cepat-cepat ke kubur. Mereka menengok ke dalam dan benar, kuburnya kosong. Yesus tidak ada. Hanya ada kain kafan di sana. Petrus dan Yohanes bingung sekali. Maka di dalam kebingungan, mereka berdua pulang ke rumah. Tetapi Maria, dia tinggal di dekat kubur itu dan menangis. Ketika Maria menangis, ada dua orang malaikat Tuhan yang berpakaian putih dan menyapanya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan sekarang. Kemudian
Maria mendengar lagi suara lain. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman. Maka Maria berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuan meletakkan dia?" "Maria," kata orang itu. Suara itu, Maria sepertinya kenal. Yesus, itu suara Yesus, betul. Maka Maria berpaling, ia menyeka air matanya dan menatap orang itu. Benar, itu benar-benar Yesus. Yesus hidup, Yesus hidup. Maria senang sekali. Yesus memang telah mati, namun sekarang dia hidup. Yesus pun berkata kepada Maria, "Pergilah, sekarang beritahukanlah kabar baik ini kepada saudara-saudaraku yang lain." Maka Maria berlari cepat-cepat kepada sahabat-sahabat Yesus. "Aku telah melihat Yesus. Sungguh, aku melihatnya. Dia hidup. Yesus hidup." Maria menceritakan semua yang ia lihat dan ia alami kepada sahabat-sahabat Yesus yang lain. Awalnya mereka bingung. Tetapi kemudian mereka bersuka cita. "Hore! Yesus hidup! Hore!" Itulah Paskah yang pertama. Nah, gimana adik-adik? Udah ngerti belum ceritanya? Kak Kesha? Ya? Dodit mau tanya deh. Dodit mau tanya apa? Jadi, Paskah itu bukan tentang cari telur ya? Paskah bukan tentang telur, tapi tentang Yesus yang bangkit. Wah, betul sekali Dodit. Paskah itu tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Nah, karena Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia bisa menemani kita sekarang. Dia bisa menemani kita ketika kita sedih. Dia menghibur kita ketika kita bosan. Dia memberikan semangat untuk kita. Makanya tadi waktu Ibu Maria bersedih, Tuhan Yesus datang menemani Ibu Maria, dan Ibu Maria jadi bergembira, jadi bersuka cita. Oh, gitu. Ya ampun, Dodit baru ngerti sekarang. Kalau gitu, Dodit walaupun merayakan Paskah di rumah tetap bisa semangat dong. Karena kan bukan tentang telurnya, tapi tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang mau jadi teman Dodit. Betul sekali Dodit. Nah, karena Dodit nih udah semangat sekarang. Dodit semangat. Nah, Dodit mau nggak membagikan semangat itu juga buat yang lain? Kayak Ibu Maria, dia kan juga membagikan semangat kepada murid-murid yang lain. Mau, Dodit mau bagiin semangat buat yang lain. Tapi caranya gimana ya Kak Kesha? Oh, caranya nih Kak Kesha kasih tahu.
kalau kita mau membagikan semangat kepada yang lain, misalnya besok pagi waktu mama dan papa mau berangkat kerja, kita bilang, I love you ma, I love you pa, semangat ya kerjanya. Nah, kalau gitu Dodit juga bisa. Dodit bisa ngelakuin yang itu. Nah, kalau gitu Dodit lakuin dong. Kalau Dodit kayak gitu sama mama papa, pasti mereka langsung semangat kerjanya. Gitu. Kalau Dodit mau bagiin semangat buat teman-teman yang lain, bisa juga? Bisa. Caranya, kan Dodit nggak bisa ketemu teman-teman. Nah, Dodit bisa telepon teman-temannya, tanya kabarnya, apa kabar. Dodit bisa nyanyi bareng teman-teman lewat telepon. Kan itu juga memberikan semangat buat teman-teman. Jadi Dodit nggak harus ketemu langsung gitu ya, tapi lewat telepon. Betul sekali Dodit. Nah, adik-adik tahu nggak cara lain supaya kita juga bisa memberikan semangat kepada bapak dan ibu dokter serta perawat yang sedang berjuang di luar sana. Mereka sedang berjuang supaya semua orang sehat. Kita bisa kasih semangat juga buat mereka. Bisa. Caranya tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kalau kita sehat, mereka pasti semangat mengerjakan tugas-tugas mereka. Mereka semangat nyembuhin orang-orang yang sakit. Gitu. Kalau gitu, Dodit nggak apa-apa deh di rumah. Beneran nggak apa-apa? Iya, Dodit nggak apa-apa di rumah. Sekolah online nggak apa-apa. Dodit nggak jalan-jalan dulu sama teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu dokter semangat ya menjalankan tugasnya. Terima kasih, semangat. Nah, itu baru anak Tuhan membagikan semangat Paskah kepada yang lain. Dodit udah ngerti sekarang. Makasih ya Kak, Dodit jadi bisa tetap merayakan Paskah. Betul. Nah, adik-adik supaya tambah semangat, hari ini kita juga akan melakukan aktivitas. Iya, walaupun kita nggak ada cari telur sih, tapi kita mau melakukan sesuatu yang lain. Dodit suka aktivitas. Aktivitasnya apa Kak Kesha? Nah, kita saksikan video yang setelah ini ya. Dodit bikin aktivitas dulu ya. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Yuk kita bikin aktivitas. Dadah, dadah.